Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di video seminar proposal saat ini yaitu rancangan sistem prediksi harga indeks multisat menggunakan pendekatan machine learning ensemble. Oke. Nama saya Adam di Maulana, dosen pembimbing satu yaitu Pak Sanudin atau biasa disebut atau dipanggil Pak Hasan. Lalu dosen pembimbing kedua ada Bapak Aceh Badruzaman. Oke. Latar belakang di latar belakang seminar proposal ini ada beberapa poin, yaitu tingginya urbanisasi, yaitu dimana kawasan metropolitan Jakarta Bekasi menjadi pusat urbanisasi utama untuk pendidikan dan pekerjaan, meningkatkan permintaan hunian. Jadi yang melatar belakangi dari judul tersebut yaitu meningkatnya permintaan sebuah hunian seperti rumah atau indekos. Seperti yang kita tahu, banyak perantauan dari luar daerah seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, bahkan dari luar Pulau Jawa yang mengadu nasib di kawasan tersebut. Contohnya paling banyak ya di daerah Jakarta Bekasi. Lalu yang terbelakang juga ada kebutuhan indekos. Nah, tadi disinggung kebutuhan indekos ini meningkat tajam karena arus urbanisasi tadi. Lalu ada variasi harga tidak objektif. Nah, biasanya indekos ini banyak harga yang tidak objektif ya. Jadi sebagai calon penghuni agak kesulitan menentukan harga wajar sebuah kos ya, dari fasilitasnya. Lalu minim riset di Indonesia ini cari atau tidak dibaca lebih banyak itu mengenai fokus pada rumah atau apartemen. Untuk indekos ini belum banyak ya, banyak riset ini soal tak. Next, diidentifikasi ini batas masalah. Rumusan masalahnya bagaimana merancang sistem prediksi harga indeks yang efektif menggunakan machine learning ensemble. Nanti di sini mungkin pakai Askibus dan Random Forest ya, membandingkan dua itu. Lalu bagaimana mengembangkan fitur pencarian indeks terdekat basis data ini, lalu seberapa akurat model Askibus ya dan Random Forest dalam prediksi harga. Batas masalah tentunya cakupan hanya untuk indekos ya, bukan rumah, hotel gitu ya. Datanya ini nanti multisort ya. Multisort ini mungkin nggak hanya satu sumber ya. Misal saya ngambil dari Mamikos ya, tapi mungkin bisa juga nanti dari OLX yang kategori indekos, atau dari rumah123.com kategori indekos. Seperti itu. Model tadi dibatasi kita menggunakan Askibus dan Random Forest. Evaluasi ini hanya prediksi harga, tidak termasuk proses pembayaran, pemasaran pembayaran. Tujuan dan manfaat penelitian ya, di tujuan ini pasti tentunya mengembangkan sistem prediksi harga berbasis web ya. Lalu menerapkan fitur pencarian indeks dekat. Ini sepertinya tidak menerapkan fitur pencarian indeks termurah ya, mengevaluasi kinerja model ya, prediksi ya, tentunya mainnya metrik evaluasi ya, metrik validasi tentunya nanti angka main RMSE, root mean square error, mean absolute error ya, R-square, memberikan referensi harga yang wajar. Jadi biar ada gambaran nanti kita sebagai orang awam mungkin yang mencari kos tahu harga wajar sebuah kos dengan fasilitas yang ada itu cocok berapa sih, kira-kira mahal tidak. Manfaat penelitian tentunya memberikan referensi harga yang objektif tadi ya, mempermudah masyarakat ya, pelajar kerja menentukan kos, karena banyak juga nih pelajar yang mungkin dari kampung ya, terus mungkin di kampungnya itu harga kos sebulan 300.000 ya, mungkin ternyata kaget ya, di Bekasi atau Jakarta itu harga kosnya lebih tinggi. Itu nanti mungkin ada
manfaatkan dari situ biar apa sih yang bandingin harganya bisa mahal, mungkin bisa jadi fasilitasnya nanti dari masjid ini ya, semoga memberikan manfaat tersebut. Lalu mendorong inovasi teknologi itu properti ML ya. Ini juga untuk membantu pemilik kos juga ya, harga yang kompetitif ya. Saat ini mungkin banyak pemilik kos yang menentukan harganya itu dari preferensi saudaranya atau temennya yang memiliki kos juga. Kamu kos, dia nanya misalnya, kamu itu sebulan berapa? Aku sebulan punya, terus aku sewakan 1.200.000 gitu. Lalu akhirnya dia ikut-ikutan, sedia sewanya 1.200.000, padahal ya teman saudaranya ini misalnya 1.200.000 itu ada alasannya gitu. Bisa ada fasilitas, ternyata ada wifi-nya, ada AC-nya, ya kamar mandi dalam, udah ikut listrik misalnya. Ternyata nih yang ikut-ikutan nih pemilik kos ini dia ternyata nggak ada AC-nya, nggak ada ini, kan tentunya itu jadi apa ya, tidak objektif ya, tidak kompetitif sama ikut-ikutan saja. Jadi nanti dia bisa ngecek juga kira-kira dengan fasilitas ini, fasilitas AC kamar mandi dalam, terus ruangannya berapa, nanti dia pilih-pilih opsinya, tetap muncul gitu harganya cocoknya segini itu kos aku gitu. Jalan Pustaka ya, di sini Jalan Pustaka ada beberapa dari Eva Fitria tahun 2003 membandingkan regulasi linear dan forest dan garden industri ya, hasil paling ini tuh random forest ya, akurasi mencapai 81,5 ya, 81,5% untuk prediksi harga rumah. Itu ada Nicholas Hadi ya, mengonfirmasi keunggulan random forest akurasi mencapai 86,54% dibandingkan dengan Citra. Udah ini fokus pada bersih rumah menggunakan regulasi ini ada akurasinya sampai 86,41%. Ada satu teori ya, mungkin sedikit teorinya ya. Machine learning itu sistem komputer yang belajar dari pengalaman data untuk melakukan tugas tanpa diprogram secara implisit. Jadi tentunya bahan bakar utamanya itu data ya, sebuah data ini bentuknya macam-macam, ada yang data label, ada yang tidak berlabel ya, disebut supervised atau unsupervised. Lalu ada assembly learning. Assembly learning ini adalah sebuah metode atau kelompok ya, dimana di dalamnya itu ada beberapa algoritma, contohnya kayak SGBoost, random forest, SCATBoost, terus LikeBoost ya, termasuk assembly learning. Itu dia menggabungkan beberapa learner untuk menghasilkan prediksi yang lebih kuat dan akurat. Model dibangun secara sekuensial ya, SGBoost ini dimana model baru memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya, jadi dia lebih cepat ya dari namanya saja boosting gitu. SGBoost Extreme Gradient Boosting. Sini random forest masuknya Beijing, dia membangun banyak decision tree ya, jadi kayak pohon keputusan gitu secara paralel dan independen, lalu mengambil voting hasilnya. Next, metode penelitian ya. Metode penelitian pertama itu pasti tentunya data ya, kita butuhkan data, itu mengambil data. Data yang diperoleh ini mungkin data scraping ya, nanti scraping dari website penyedia kos. Nanti mungkin ada data sekunder dari Kaggle. Lalu langkah kedua tentunya menganalisis data. Ya, dapat datanya tentunya dianalisis, field apa aja sih yang kira-kira layak dipakai atau tidak gitu ya, atau nanti dinormalisasi dulu gitu kan. Dihapus missing value-nya. Lalu di langkah ketiga ini ada pelatihan model XGBoost. Tentunya ya, habis database ini ya langsung training gitu ya, testing trainingnya, nanti lebih uji validasi ya, perancangan sistemnya, sistem UML-nya nanti kayak gimana, sistemnya digunakan, bisa digunakan oleh orang lain gitu ya, masyarakat. Langkah limanya ada evaluasi model dan implementasi ya. Evaluasi model itu ya tadi mungkin validasi metrika, nanti dicek lagi itu sistemnya gimana, berjalan enggak, ada connect belum nih antara model dengan si sistem ini.
penelitian ya indekos. Kita lanjut ya. Tadi indekos ya udah sementara. Kalau kerja biasanya paling umum itu 2 kali 3 atau 4 kali 5, harganya biasanya di antara 500.000, apakah ada yang 500 sampai 5 juta tergantung lokasi dan fasilitas. Seperti datanya nanti ya dari sini kita ambil membikos dan rumah 123.com. Ini ada panjang sistem emang. Di sini ada deskripsi use case-nya, diagramnya ini jelas ya. Di sini nanti ada aktor ya. Aktor ini bisa siapa aja ya. Jadi kita ada adminnya, jadi kayak ada halaman home, metodenya ada prediksi, nanti dia input tipenya, fasilitasnya, ada apa saja. Nanti muncullah harga. Oh, cocoknya fasilitas sekian, ruangannya 2 kali 3, AC, ada AC-nya, ingot listrik, itu harganya sekian gitu. Next. Ini nanti alurnya tuh user ya, user input ya, input kolom-kolomnya nanti mengenai ruangannya, mengenai tadi ya ada fasilitas apa aja gitu. Di backend akan menggunakan model yang sudah jadi, yang sudah jadi tadi ya. Itu divalidasi dulu, takut ada typo apa penyesuaian. Dia akan menghasilkan prediksi harganya untuk sequence-nya. Lalu plus diagram, karena kita nggak pakai database ini sebenarnya nggak perlu paham di sini. Nah kurang lebih nanti antar mukanya seperti ini, antar muka penggunanya kita misalkan ya. Di sini ada tipe pos misal ya, ini kita pilih putra, terus luas ruangannya nanti kita pilih 12 kali, ini berarti berapa kali 3 kali berapa gitu ya. Harga nggak perlu dari sebenarnya. Terus ini lupa dihapus, maaf ya. Kamar mandi dalam, fasilitasnya apa aja gitu ya, lokasi gitu. Jadi klik prediksi, nanti hasilnya kayak gini ada harganya. Nah dari harga yang dapat ini nanti ada mati validasinya tuh, semacam errornya berapa persen gitu. Nanti dihitung dia bakal mengkalkulasi gitu. Kalau errornya 10%, berarti 10% dari ini berapa, bisa saja dia berkurang atau bisa saja dia bertambah gitu. Tapi ya tetap kita kasihnya harga hasilnya sini. Gitu. Dari sini sudah ada harga minimumnya, rata-ratanya kurang lebih kayak gitu. Misalnya RDR 20% misal, oh harga maksimumnya sekian, bisa jadi sekian gitu, bisa jadi sekian, kayak gitulah mengenai error apa ya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk presentasi mengenai seminar proposalnya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.